Sekang Kim Siang dan ni rakan-rakan dari Kang Financial Advisor dan CC Advisory. Ya, topik hari ini ialah kita akan membincangkan pelbagai topik kewangan harian seperti pemilikan aset dan sebagainya. Jadi silakan Gary. Okey, ramai orang kita sakit kepala, mau habis saja pendidikan, masuk dan mula masuk ke alam pekerjaan. Bila seorang sudah bekerja dapat pendapatan, orang sakit kepala, mau beli rumah tu atau mau beli kereta? Sakit kepala. Ya. Ya, Mr. Kang. Apa pandangan? Apa pandangan? Okey. Mana satu? Kereta dulu atau rumah dulu? Okey. Jadi, pandangan saya simple saja ya. Kita tengok ya, rumah atau kereta. Okey. Kereta lebih senang dapatlah. So kontrak dia pendek, pendahuluan pun sikit. Rumah pendahuluan banyak dan kontrak dia mungkin 30 tahun. Itu loan baru habis. Jadi sampai sinilah kita fahamlah. Saya punya pilihan. Pilihan saya mesti kereta dululah. Sebab kereta membawa kita punya isteri dan kita pergi kerja dan kita punya anak-anak pergi sekolah. Jadi ini mesti diutamakan lah. Jadi rumah itu nantilah. Simpan untuk cukup semua sampai pendahuluan. Baru kita ukur lagi kalau kita boleh membayar tiap-tiap bulan, barulah ya. Ini saya punya pandangan. Betul, saya setuju pandangan ini. Okey, selain itu orang sakit kepala lagi, mau beli rumah dulu atau mau sewa rumah? Apa pandangan financial planner? Okey, memandangkan dengan beli dan sewa. Okey, sewa kita hanya membayar 2 bulan untuk deposit saja. 2 bulan. Kalau kita sewa 800, jangan sediakan 1,600 saja untuk 2 bulan dan 1 bulan untuk bayar di bulan muda ya. Jadi kalau 800 harus bayar disediakan 2,400, itu boleh sudah siap sudah itu. Okey. Kalau beli rumah, rumah kita mau cari tempat. Dan mau cek itu rumah punya harga, pendahuluan dan berapa kita punya utang dan mampukah kita tiap bulan bayar sekian. Itu mau pikir nanti baru pikir. Kalau sewa itu senang. Tadi saya cakap ada 2,400, okey sudah. Selesai. Ya. Okey, cabaran seterusnya. Okey. Bagi orang kita yang baru bekerja, kita ingin pinjam duit. Of course, pinjam duit senang, nampak banyak duit. Macam mana pinjam? Ada pilihan. Kad kredit atau mau guna EPP, Easy Payment Plan. Bagaimanakah pandangan ini? Okey. Terima kasih Jerry. Okey, EPP itu plan nampaknya menarik kerana ansuran kecil. Okey, ini satu. Kedua ialah kredit card. Okey, tahulah kredit card. Dia kasih 20 hari. Lepas dari itu harga dia mau faedah demi faedah itu. Jadi kalau plan EPP ini zero, dia punya ini mesti mudah. Jadi nampaknya lah mesti pakai plan EPP lah. Kad kredit itu tidak boleh lah, itu nanti ya. Jadi sampai sini saja saya punya pandangan. Jadi silalah subscribe dan sokong. Terima kasih.